Harga sahamnya sekarang sudah turun sampai sekitar 52% dalam 1 tahun terakhir, padahal pendapatannya terus meningkat seperti ini, sobat investor. Ini jelas terlalu sayang untuk kita lewatkan. Hai sobat investor, selamat datang di Islam Invest, dan kali ini kita akan membahas saham Adobe. Ya, siapa sih yang nggak tahu tentang Adobe? Layanan dari Adobe itu sudah sangat melekat dalam kehidupan modern seperti sekarang ini ya, terutama di bidang kreatif ya. Jika kalian tanya software apa yang paling terkenal untuk mengedit foto, tentu saja adalah Photoshop. Nah, Photoshop itu adalah software yang dibuat oleh Adobe. Ini adalah produk-produk utama dari Adobe, sobat investor. Ada banyak sebenarnya, bisa sampai puluhan, tapi yang paling terkenal adalah Photoshop, Adobe Express, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro, dan Adobe Stock ya. Yang paling banyak dipakai tentu saja adalah Adobe Photoshop dan juga Adobe Premiere Pro ya. Oleh sebab itu, jika kita berinvestasi di Adobe ini, tergolong investasi yang cukup safe ya, cukup aman, karena Adobe sudah menjadi pemimpin di dunia editing foto dan video itu udah sangat-sangat lama, sobat investor. Dari awal tahun 2000-an udah seperti itu, dan kemungkinan masih akan terus bertahannya dalam beberapa tahun ke depan. Dan melihat harga sahamnya sekarang yang sudah turun lumayan banyak, tentunya sekarang menjadi kesempatan yang sangat bagus ya bagi kita untuk membeli saham Adobe. Nah, bagi yang ingin membeli sahamnya sekarang udah gampang banget ya, bisa lewat eToro, GoTrade, Nanovest, dan juga sebagainya. Jika kalian tertarik, silahkan download aplikasinya di Play Store atau App Store ya, dan bisa gunakan link referral saya yang sudah saya tuliskan di kolom deskripsi. Nah, dalam dunia kreatif, Adobe itu sangat-sangat dominan ya. Dia adalah perusahaan pembuat software editing foto, video, dan sebagainya, dan merupakan yang paling besar di dunia, sobat investor. Jadi sangat bagus sekali jika kita bisa berinvestasi di perusahaan seperti Adobe. Nah, lanjut kita ke sahamnya ya. Sahamnya itu sangat-sangat bagus sekali, sobat investor, karena sudah turun sampai sekitar 50% ya di dalam 1 tahun terakhir. Nah, tapi kita cek dulu ya, dalam 5 hari terakhir turun 2,2%, dalam 1 bulan terakhir ternyata masih naik 11%. Dalam 6 bulan terakhir turun 21%, sedangkan dalam 1 tahun terakhir itu sudah turun sampai 50% ya, sobat investor. Sedangkan dalam 5 tahun terakhir ternyata masih naik sampai 74%. Dan kalau kita lihat dari titik tertingginya, Adobe sudah turun sampai 53%. Ini jelas diskon yang sangat luar biasa bagus untuk perusahaan sekelas Adobe, sobat investor. Nah, sekedar info, Adobe itu diperdagangkan di bursa Nasdaq ya, dengan kode ticker ADBE. Sekarang diperdagangkan di harga $317 per lembar saham ya, tapi kita tidak perlu membeli satu saham full seperti ini, karena kita bisa membeli pecahannya mulai dari $1 atau bahkan ada yang Rp5.000, sobat investor. Lanjut ya, secara market capital, Adobe itu sudah bisa digolongkan sangat besar, yaitu mencapai $147 miliar ya. Semua perusahaan yang di atas $100 miliar itu sudah saya kategorikan sebagai perusahaan yang sangat-sangat besar. Karena nggak banyak, sobat investor, perusahaan yang memiliki market capital lebih dari $100 miliar. Nah, sedangkan price earning-nya kalau dilihat sekilas memang ya cukup mahal, yaitu sampai 31 kalinya. Tapi kalau dilihat dari rata-rata price earning dari Adobe itu biasanya lebih dari 50, sobat investor. Jadi price earning Adobe yang 31 ini bisa kita kategorikan cukup murah jika dibandingkan dengan rata-rata price earning-nya. Nah, Adobe juga perusahaan yang belum membagi dividen ya, jadi fokusnya masih terhadap growth atau pertumbuhan dari perusahaannya. Namun meskipun growth, tapi dalam 1 tahun terakhir turunnya sampai 50% ya, sangat-sangat menggiurkan sekali, sobat investor. Karena kalau saya sendiri ya yakin bahwa Adobe itu akan terus bertahan bahkan sampai 5 atau 10 tahun ke depan, sobat investor. Artinya ini adalah salah satu investasi yang cukup safe. Nah, lanjut kita ke bagian laporan keuangannya, ke bagian annualnya dulu ya. Kita lihat laporan tahunannya yang berakhir di tanggal 3 Desember tahun 2021 ya. Jadi sudah hampir berakhir nih tahun fiskal di tahun 2022 ya, tinggal beberapa bulan lagi. Tapi kalau kita cek ya, dalam setiap tahunnya di tahun 2017, 18, 19, 20, dan 2021
itu pendapatan Adobe itu selalu meningkat dan tidak pernah sekalipun berkurang sobat investor. Nah, dalam 1 tahun terakhir ya, kita cek di tahun 2021 saja, ini revenue-nya tuh naik sampai 22%, yaitu sebanyak 15,79 miliar dolar ya. Itu revenue-nya itu sangat besar ya, sampai 15 miliar dolar. Tapi net income-nya itu turun sebesar 8,33%. Tapi sobat investor, harap diperhatikan bahwa turun di sini bukan berarti Adobe ini rugi ya. Adobe itu masih sangat untung. Dan keuntungannya juga mencapai 4,82 miliar dolar ya. Jadi pendapatannya 15 miliar dolar, untungnya 4,8. Jadi masih sangat-sangat menguntungkan meskipun dibandingkan dengan tahun sebelumnya keuntungannya cenderung menurun ya sebesar 8%. Tapi tetap untung kan intinya kan. Dengan net profit margin yang juga tidak main-main, artinya sangat bagus sekali sobat investor. Net profit marginnya itu mencapai 30,55% ya, meskipun turun 25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karena tahun sebelumnya kan ini net profit marginnya itu mencapai 40%. Artinya secara laporan tahunan kelihatan di sini bahwa Adobe itu masih sangat profitable. Nah, kita lanjutkan ke laporan kuartalan ya, karena ini laporan keuangannya di tahun 2021 berakhirnya di bulan Desember. Jadi kita cek ya, ini berarti sudah laporan keuangan kuartal ketiga ya, di kuartal pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di tiap kuartalnya lagi-lagi sobat investor, nih tahun 2022 ya, Adobe itu selalu meningkat pendapatannya tiap kuartal. Nih di kuartal pertama pendapatnya 4 miliar dolar, di kuartal kedua pendapatnya 4 miliar dolar lagi, dan di kuartal ketiga juga 4 miliar dolar. Tapi pendapatannya itu meningkat ya 9% di kuartal pertama, 14% di kuartal kedua, dan di kuartal ketiga meningkat sampai 12% sobat investor. Jadi pendapatannya itu sangat luar biasa ya, sedangkan net income-nya cenderung turun ya. Di kuartal ketiga itu turun sampai 6%. Nggak terlalu gede sih, tapi turun. Nah, yang perlu kita pahami di sini apa nih? Pendapatannya meningkat, tapi net income-nya turun. Bisa jadi Adobe sedang melakukan investasi ke hal-hal yang baru sehingga pendapatannya itu langsung diputar untuk membiayai proyek-proyek barunya. Kalau saya untuk perusahaan yang bertipe growth seperti ini ya, yang belum membagikan dividen, fokusnya tentu saja belum laba ya, belum dividen, tapi masih ke growth. Dan kalau dilihat growth-nya yang terus meningkat seperti ini ya, bahkan Adobe itu sudah mencetak laba, dan labanya juga gede meskipun sekarang turun. Menurut saya ini situasi yang masih sangat bagus sobat investor, dan jelas sekali ya dengan pendapatan yang meningkat seperti ini dan net profit margin yang juga masih bagus ya, meskipun turun 16%, tapi net profit marginnya masih 25%, masih cukup gede. Tapi harga sahamnya dalam 1 tahun turun sampai 50%. Menurut saya ini adalah saham yang salah harga ya, kalau kata Lo Keng Hong. Dan artinya jika sobat investor yakin dengan masa depan dari Adobe, dan jika kalian berpikir bahwa Adobe itu masih akan ada 10 tahun ke depan, menurut saya sekarang adalah waktu yang sangat-sangat bagus untuk membeli Adobe sobat investor. Lanjut kita ke market bid untuk melihat lebih lanjut. Nah, di market bid sendiri analyst ratingnya hold ya, minimal ya, kalau udah beli ya di hold, dengan perkiraan sampai 29% upside, dengan short interestnya healthy ya, cukup sehat sobat investor. Nah, kita cek di sini, Adobe itu didirikan di tahun 1982, artinya sudah cukup lama ya, dan sampai sekarang masih terus berkembang sobat investor. Trailing PE-nya yaitu PE dalam 12 bulan terakhir itu sebesar 32 kalinya, cukup murah sebenarnya. Dan jika trennya seperti ini, diperkirakan PE selanjutnya juga di sekitar 29, artinya akan semakin murah jika harga sahamnya segini saja. Nah, net profit marginnya menurut situs Marketbid itu sekitar 28%, dan itu bagus ya, gede sekali loh ini. Dengan return on equity mencapai 36%. Ini adalah ROE yang sangat tinggi sobat investor, dan return on assetnya juga 19%, artinya masih tinggi. Nah, lanjut kita ke bagian debt-nya untuk mengetahui hutang dari Adobe, dan ternyata sobat investor, hutangnya itu hampir tidak ada, yaitu debt to equity ratio dari Adobe itu hanya 0,25 kalinya saja. Artinya bisa kita bilang Adobe itu kemungkinan besar hampir tidak memiliki hutang-hutang jangka panjang, dan hutangnya hanya hutang-hutang usaha jangka pendek yang biasanya hutang usaha di bawah 1 tahun. Artinya keuangan dari Adobe ini sangat
sehat sobat investor, dengan hutang yang hampir nggak ada seperti ini ya, dan current ratio dan quick ratio-nya juga masih di atas 1, artinya secara kemampuan untuk bertahan Adobe ini sangat-sangat baik. Bahkan saya bilang saya sangat suka dengan perusahaan yang seperti ini, di mana ROI-nya tinggi, ROA-nya tinggi, dan juga hutangnya hampir tidak ada. Lanjut kita ke price to sales, karena kembali lagi ini adalah perusahaan yang masih bertipe growth, artinya belum membagi dividen, jadi harus kita cek price to sales-nya. Dan price to sales dari Adobe itu juga bisa kita kategorikan cukup murah, yaitu masih di bawah 10, 9,59 kalinya sobat investor antara harga saham dibandingkan dengan penjualannya. Dengan price to book-nya 10 kalinya bisa kita bilang tidak terlalu murah ya, tapi harus kita lihat bahwa Adobe itu adalah perusahaan software yang tentunya tidak memiliki harta-harta yang non-liquid ya, hartanya adalah harta yang bersifat intelektual, jadi wajar saja jika price to book-nya mencapai 10 seperti ini sobat investor. Jadi kalau kita lihat ya, keuangan Adobe itu sangat-sangat kuat menurut saya. Lanjut lagi kita cek di Nasdaq, langsung ya ke dividen historinya untuk memastikan bahwa Adobe itu sudah lama tidak membagikan dividennya. Dividen terakhir yang dibagikan tahun 2003, jadi sudah sangat lama sekali Adobe tidak membagikan dividen. Ya anggaplah ya, jika sobat investor ingin membeli saham Adobe, jangan berharap dari dividennya, tapi berharaplah dari kenaikan harga sahamnya yang sangat-sangat murah sekali sobat investor. Lanjut kita cek ke analis ratingnya, dan analis rating dari Adobe adalah buy saja. Ini agak unik ya, karena biasanya kalau keuangan sebagus ini itu ratingnya biasanya sampai strong buy, tapi mengingat sekarang kondisi dunia sedang resesi dan banyak perusahaan kesulitan keuangan, jadi mungkin analis-analis dari firma-firma ya di sini yang meneliti Adobe berpendapat bahwa kemungkinan di bulan-bulan ke depan subscriber dari layanan Adobe itu mungkin akan cukup banyak yang menghentikan layanannya mungkin ya, sehingga mereka hanya memberikan ratingnya itu buy saja, nggak sampai strong buy. Tapi meskipun ratingnya buy, artinya kan cukup layak untuk dibeli ya, meskipun ya nggak sampai strong sih, berdasarkan 26 analis yang cukup kredibel dan banyak ya tentunya. Kesimpulannya, kalau menurut saya, Adobe tetaplah Adobe, yaitu perusahaan software video editing, foto editing, dan multimedia yang paling besar di dunia, dan sudah digunakan di dunia profesional untuk membuat film-film yang box office juga kebanyakan di edit di Premiere Pro, dan juga bahkan menjadi mata pelajaran di beberapa kampus terkenal ya. Menurut saya sangat tidak masuk akal jika 10 tahun ke depan Adobe tiba-tiba misal bangkrut. Nah artinya jika Adobe akan terus bertahan sampai 10 tahun ke depan, kemungkinan besar harga sahamnya juga akan terus meningkat dalam 10 tahun ke depan sobat investor. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk membeli saham Adobe? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya. Mohon untuk tetap lakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham apapun. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi, karena investasi adalah hobi.